Pasar ini merupakan sebuah destinasi yang sangat menarik dan istimewa di Kota Baru, terutama pada hari-hari seperti ini. Saya memperhatikan adanya kerumunan orang, baik wisatawan lokal maupun dari negara tetangga yang berkunjung ke Pasar Bawah Riau Pekanbaru dan pasar wisata yang terletak berdekatan. Pasar ini berlokasi dekat dengan taman kota, dekat dengan pasar tersebut. Banyak orang sepertinya datang sini hanya untuk merasakan atmosfernya, karena kata orang belum bisa dikatakan telah mengunjungi Pekanbaru jika belum mampir ke Pasar Bawah. Meskipun saya tidak memiliki niat untuk berbelanja, tapi jika saya menemukan oleh-oleh berupa makanan khas, saya tidak akan ragu untuk membelinya. Ketika saya tiba dan mencoba parkir mobil di area di bawah bangunan pasar, saya menyadari bahwa tempat parkirnya terasa kurang luas. Selain itu, manajemen parkir sepertinya belum dikelola dengan baik oleh Pemda. Saya bahkan melihat petugas parkir liar yang minta uang tanpa memberikan tiket parkir kepada pengguna jasa. Di lantai dasar bangunan ada juga area parkir kendaraan, tapi sayangnya tempat ini juga digunakan oleh pedagang makanan khas sebagai oleh-oleh. Ini tentu saja merupakan situasi yang kurang aman, terutama karena makanan tersebut disajikan secara terbuka tanpa pengemasan yang memadai. Saya hanya sempat melintasi beberapa blok ke dalam pasar, dan di sana saya menemukan beragam toko, termasuk toko pakaian, sepatu, tas, barang pecah belah, perhiasan asli maupun tiruan, serta makanan khas Riau yang bisa dijadikan oleh-oleh. Selain itu, saya juga melihat makanan impor dari Malaysia yang bersaing dengan makanan khas Riau. Di pasar ini juga ada penjualan makanan khas Sumatera Barat, mengingat banyaknya orang Minang yang merantau ke Riau dan sebagian besar dari mereka menjadi pedagang. Pasar ini masih memungkinkan untuk melakukan tawar-menawar harga, tetapi tentu saja kita harus tetap menjaga etika dan tidak melakukan tawar-menawar yang terlalu keras. Tidak jauh dari pasar terdapat sebuah masjid yang menjadi tempat beribadah bagi para muslim. Tempat wudhu di masjid ini sangat bersih, dan masjid itu sendiri terlihat bagus, bersih, dan teratur. Salah ke kiri kan? Ini di mana no? Itu pasal tengah-tengah apa? Ya, sampai itu. Motor tuh jadi keluar. Anjay, ini banyak. Banyak banyak. Oh, nah, orang kampung tahunya tuh ke Pekanbaru, ke Padang. Toko, ini lang araw kasi. Sini aja deh. Lagi ya. Kayak ini kita sudah sampai di Pasar Bawah Pekanbaru. Lalu dia tahu, nah. Ini kita ada di Jalan Tol Bangkinang. Jalan Tol Pekanbaru Bangkinang membentang sepanjang 40 km. Tol Pekanbaru Bangkinang waktu tempuh yang biasanya memakan waktu 1,5 jam kini dipangkas drastis menjadi hanya 30 menit. Adapun tarif tol untuk tol Pekanbaru Bangkinang terbagi dalam beberapa golongan. Golongan 1 sebesar 33.500, golongan 2 dengan tarif 50.500, golongan 3 juga dengan tarif Rp 50.500, golongan 4 memiliki tarif sebesar Rp 67.000. Sementara untuk golongan 5 tarifnya juga adalah Rp 67.000. Nah, untuk mobil penumpang kayak Avanza itu atau Terios itu masuk di golongan 1 ya teman. Besaran tarif ini telah diatur sesuai dengan surat keputusan Menteri PUPR nomor 1
1293 KPTS M 2022. Dengan tarif yang telah ditetapkan ini diharapkan bahwa tol Pekanbaru Bangkinang akan memberikan kemudahan akses dan mobilitas yang lebih baik bagi masyarakat dan pengguna jalan lainnya. Ini kita sudah keluar dari tol Bangkinang dan sedang menuju ke Bukit Tinggi. Perjalanan setelah keluar dari tol Bangkinang menuju ke Bukit Tinggi, saya hanya menemukan sedikit sekali jalan-jalan yang berlubang ataupun yang rusak, dan memang jarang sekali saya temukan jalan-jalan yang rusak parah. Memang infrastruktur dari Padang Bukit Tinggi ke Padang, dan dari Bukit Tinggi ke Pekanbaru itu sangat bagus sekali, dan Pemdanya itu sangat memperhatikan sekali sarana prasarana, terutama jalan ya teman. Jadi bisa dibilang terawat baik jalannya. Sepanjang jalan itu kita tidak menemukan jalan berlubang seperti yang ada di misalnya kayak kita dari mau masuk ke Muko-Muko kemudian sama di Bengkulu. Kelok 9 adalah ruas jalan berkelok yang terletak sekitar 30 km di sebelah timur kota Payakumbuh. Sumatera Barat menuju Provinsi Riau. Jalan ini membentang selama sekitar 300 meter di corong ulu air dan merupakan bagian penting dari lintas jalan yang menghubungkan lintas tengah Sumatera dan pantai timur Sumatera. Ini udah jam 12:30. Kita ada di Kelok 9. Lah yo. Lihat sini aja. Iya. Ayo dah, kita foto-foto dah. Dengan lebar sekitar 5 meter, jalan ini menawarkan pemandangan tikungan yang tajam dan berbahaya yang berdampingan dengan jurang dalam serta diapit oleh dua bukit yang menjadikannya lebih menarik berada di antara dua cagar alam yang indah, yaitu cagar alam air putih dan cagar alam Harau. Seiring berjalannya waktu, sekitar area Kelok 9 dibangun jembatan layang sepanjang 2,5 km yang menggantikan sebagian besar bagian berbahaya dari jalan tersebut. Jembatan ini mengikuti kontur alam dengan meliuk-liuk, mengikuti dinding bukit yang curam dan menghubungkan wilayah-wilayah yang sebelumnya sulit dijangkau. Jembatan ini mencakup 6 titik perlintasan di antara bukit-bukit yang sering digunakan oleh para pengemudi. Pada bulan Oktober 2013, jembatan ini diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Mengakhiri era ketegangan bagi para pengguna jalan yang melewati Kelok 9 dan memberikan alternatif yang lebih aman dan efisien.